Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sapitra, mahasiswi program profesi nurse di Kes Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang resusitasi jantung paru atau RJP. Resusitasi jantung paru merupakan pertolongan awal yang diberikan kepada korban dengan kondisi korban henti nadi dan henti nafas. Seperti apa penjelasan dan pertolongan tersebut? Resusitasi jantung paru adalah teknik penyelamatan nyawa yang sangat berguna dalam banyak keadaan darurat, termasuk serangan jantung atau saat tenggelam, di mana pernafasan atau detak jantung seseorang berhenti seluruhnya. Ketika jantung berhenti, kekurangan darah dan oksigen dapat menyebabkan kerusakan otak hanya dalam beberapa menit. Seseorang mungkin meninggal dalam waktu 8-10 menit. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang RJP dengan menggunakan teknik DRS-CAB. Berikut videonya. Kecepatan menemukan korban, kecepatan mengenal kegawatan pada jantung, meminta pertolongan dengan benar, lebih awal memberikan resusitasi jantung paru, lebih awal memberikan terapi kejut listrik, dan transportasi dari kejadian ke rumah sakit sampai korban dirawat di ruang intensif. Sangat mempengaruhi keberhasilan dan menyelamatkan korban henti jantung. Sebelum kita melakukan resusitasi jantung paru, maka yang harus kita lakukan adalah DRS-CAB. D adalah dangerous atau bahaya di mana penolong harus meminimalisir dahulu bahaya yang ada. Konsepnya adalah 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan penolong. Semisal penularan penyakit, sebaiknya penolong menggunakan APD atau alat pelindung diri jika tersedia, seperti handscoon atau baremas. Jika tidak baremas, maka boleh menggunakan plastik yang dilubangi atau daun yang dilubangi agar mulut penolong tidak bersentuhan langsung dengan cairan tubuh korban. Aman pasien adalah tidak menambah cedera tambahan pada pasien. Misalnya, pada pasien trauma yang dicurigai patah tulang leher, sangat dilarang untuk memanipulasi leher korban karena akan mempercepat kematian korban. Selanjutnya, cek respon korban dengan menepuk bahu. Jika masih tidak berespon, maka cek dengan nyeri. Bisa dengan mencubit atau dengan menekan sternum. Jika masih tidak berespon, maka langkah selanjutnya adalah S. Should call for help, meminta tolong dan berteriak atau menelpon 119 atau layanan darurat lainnya. Langkah selanjutnya adalah C. Sirkulasi, mengecek nadi karotis dan dengan 2 jari, posisi 2 cm di bawah jakun, maksimal 10 detik, dengan posisi tangan dekat dengan penolong, karena jika jauh akan tampak seperti sedang mencekik korban. Tangan kiri melakukan head tilt atau tengadah kepala, tujuannya adalah untuk membebaskan jalan napas, tetapi ini tidak boleh dilakukan jika pasien mengalami trauma leher. Jika ragu ada atau tidak ada nadi, maka anggap saja nadi tidak ada. Segera lakukan kompresi dada dengan perbandingan 30/2, 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi atau pemberian nafas.
Yang harus dilakukan oleh penolong ketika melakukan bantuan hidup dasar adalah pertama, kecepatan atau iramanya adalah 100-120 kali per menit. Kedua, kedalaman kompresinya adalah 5-6 cm. Ketiga, recoil memberikan jantung kembali mengembang. Keempat, minimalkan interupsi. Kelima, tidak memberikan ventilasi berlebih. Untuk masalah ventilasi, selanjutnya adalah kompresi dilakukan 2 menit. Dan setiap 2 menit kita akan melakukan cek nadi karotis. Jika nadi terabak, maka cek jalan napas. Jika jalan napas bersih, maka cek pernafasan. Untuk masalah jalan nafas, selanjutnya adalah tangan kiri melakukan hetil atau tenengadah kepala. Tujuannya adalah untuk membebaskan jalan nafas. Tetapi ini tidak boleh dilakukan jika pasien mengalami trauma leher. Telinga penolong didekatkan dengan hidung korban untuk mendengarkan ada atau tidak bunyi hembusan nafas korban. Dan mata penolong melihat ke dada korban ada atau tidaknya pergerakan rongga dada. Jika nafas tidak ada atau nafas tersengal-sengal, maka dianggap henti nafas dan kita harus melakukan pemberian nafas bantuan 10-12 kali per menit. Dilakukan dalam 2 menit. Setelah kita berikan nafas selama 2 menit, kita kembali mengecek nadi karotis. Jika nadi ada, maka kita kembali ke jalan nafas. Jika jalan nafas bersih, langkah selanjutnya adalah cek pernafasan. Dan jika nafas sudah spontan, maka kita lakukan posisi miring mantap agar tetap menjaga kepatenan jalan nafas dan dievaluasi setiap 2 menit. Jika nadi tidak ada, kita akan melakukan siklus BHD dari awal kompresi. Kesimpulannya adalah jika kita menganggap dengan melakukan pemberian nafas akan menyebabkan penularan penyakit dari korban ke penolong, maka penolong tidak usah memberikan nafas secara mouth-to-mouth. Jadi penolong hanya melakukan kompresi saja sampai pasien berespon atau sadar. Kapan RJP dihentikan? Pertama, ketika korban berespon. Kedua, ketika datang penolong yang lebih terlatih. Ketiga, ketika penolong kelelahan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang resusitasi jantung paru. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.